Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video terbaru kami. Hari ini kita akan membahas momen menarik ketika insting Prabowo Subianto muncul dengan mendeteksi adanya mata-mata asing. Ya, Anda tidak salah dengar. Prabowo dengan kepekaannya yang luar biasa kembali menunjukkan keahliannya dalam bidang intelijen. Dalam situasi yang terlihat biasa, tatapan tajam Prabowo tiba-tiba berubah penuh kewaspadaan. Ada apa gerangan? Apakah benar ada mata-mata asing di sekitar kita? Keberanian Prabowo untuk berbicara secara terbuka mengenai hal ini tentu mengundang perhatian banyak pihak. Di saat banyak yang memilih untuk diam, Prabowo justru mengambil langkah berani dengan menyatakan kecurigaannya. Apakah ini hanya firasat atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Mari kita telah lebih dalam dan diskusikan bersama. Tetaplah di sini dan jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan insting Prabowo atau mungkin kalian memiliki pandangan lain? Semua opini sangat berarti dalam diskusi kita kali ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai dan lihat video berikut ini. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Nggak enak ada wartawan. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Pak Jokowi ini Gerindra ya kayak begini nih Pak. Bandel-bandel ini anak-anaknya. Kalau ada wartawan media saya bicara sopan sekali. Kalian mau saya bicara sopan atau apa adanya? Atau mau bicara sopan? Saudara-saudara sekalian, negara kita harus demokrasi, bla 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 bla. Saudara sekalian, saya ingatkan kembali pada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita di Indonesia Maju semua. Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kalau kita yang mau
mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Wijaya Chandra. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang model rekayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah. Ya biasa, perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Bertambah usia, kamilah esok berkurang, kulit semakin kaya. Baru, Indonesia berbagi kok. Kita tidak akan minta. Ada yang datang dari luar, hanya gitu saja. Silakan. Ada mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara kalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara kalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Pak Erick Thohir, ada Pak Erick Thohir? Ada. Oh. Pak Erick Thohir itu jabatannya Menteri BUMN, tapi selalu ditanya sepak bola. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi, saudara sekalian. Kemudian memang penghematan yang lagi rame, penghematan. Iya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir, dihemat 300 T.
Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Miliar dolar sisa, dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Saudara-saudara, presiden-presiden mendahulu meletakkan dasar, saya diberi mandat oleh rakyat, saya akan memimpin pemerintah menuju kepada cita-cita kita menjadi negara maju. Cukup ya? Cukup. Saat insting Prabowo muncul, ada mata-mata asing. Mau saya sebutkan, kata Prabowo. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas momen ketika insting Prabowo muncul dengan mendeteksi keberadaan mata-mata asing. Prabowo yang dikenal dengan ketajamannya dalam menangkap sinyal-sinyal tak terlihat kembali menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang intelijen. Bayangkan, di tengah situasi yang terlihat biasa saja, Prabowo tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Tatapan matanya yang tajam dan sikapnya yang penuh kewaspadaan membuat kita semua penasaran. Ada apa gerangan? Apakah besar? Apakah benar ada mata-mata asing di sekitar kita? Keberanian Prabowo untuk berbicara secara terbuka mengenai hal ini patut diacungi jempol. Ketika banyak yang memilih untuk diam, Prabowo justru memberikan sinyal bahwa kita harus selalu waspada terhadap ancaman dari luar. Ia tidak ragu untuk mengungkapkan kecurigaannya yang bahkan menantang. Mau saya sebutkan? Mari kita telaah lebih dalam dan menganalisis apakah insting Prabowo kali ini benar-benar menemukan sesuatu yang besar. Apakah implikasi dari pernyataan ini terhadap keamanan nasional, dan bagaimana kita sebagai masyarakat harus menyikapi informasi ini? Dan jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan insting Prabowo, atau mungkin kalian memiliki pendapat lain atau pandangan lain? Semua opini sangat berarti dalam diskusi kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kita telah membahas momen menarik ketika insting Prabowo Subianto mendeteksi keberadaan mata-mata asing. Kepekaan dan keberanian Prabowo dalam menghadapi ancaman dari luar tentu patut dicurigai jempol. Namun, apakah ini hanya firasat atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Mari kita terus waspada dan kritis dalam menyikapi informasi-informasi seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian setuju dengan kecurigaan Prabowo, atau mungkin kalian memiliki pandangan lain? Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi dengan teman-teman Anda. Terima kasih telah mendukung channel kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.